Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. Kali ini bersama saya, Anissa Dasuki. Kita review sedikit jalannya sidang hari ini yang dimulai pada pukul 9.43 waktu Indonesia Barat dengan saksi Dr. Budi Sampurna, saksi ahli kedokteran forensik RSCM. Dari jalannya persidangan kali ini kami mencatat beberapa poin, yaitu memang Dr. Budi Sampurna pernah menangani kasus keracunan arsenik, yaitu pada saat kasus keracunan almarhum Munir. Kemudian ahli belum pernah menangani kasus keracunan sianida karena memang kasus keracunan sianida jarang sekali ditemukan di Indonesia. Kemudian ahli hanya menerima data dari hasil pemeriksaan forensik dan toksikologi karena saksi ahli tidak memeriksa jenazah Wayan Mirna Salihin. Dan kita akan menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan Yulfitri Nesha dan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Yufi, bagaimana suasana di luar ruang sidang usai persidangan yang cukup singkat ini? Ya baik, Anissa Dasuki dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti yang Anda baru saja saksikan bahwa sidang ke-16 hari ini resmi ditutup dikarenakan dari 3 saksi yang dijadwalkan untuk hadir pada siang hari ini ternyata hanya 1 yang mengkonfirmasi kehadiran, sementara 2 lainnya akan dijadwalkan hadir esok hari. Dan pemirsa, terkait dengan saksi yang dihadirkan pada hari ini yaitu Dr. Budi Sampurna, ahli kedokteran forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya, sebagai ahli yang memberikan keterangan terkait dengan prosedur-prosedur dari pihak kedokteran melakukan otopsi. Dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini otopsi tidak dilakukan dikarenakan tidak adanya persetujuan dari keluarga korban. Dan kemudian di samping itu negara yang mayoritas beragama Muslim dan juga Yahudi, kebanyakan masyarakatnya masih agak sedikit tabu terkait dengan proses otopsi dikarenakan harus membuka sejumlah organ tubuh bagian dalam yang harus dicek satu persatu. Kemudian dikarenakan di kasus ini keluarga korban menolak untuk dilakukannya otopsi, sehingga dari pihak kedokteran hanya diminta oleh penyidik untuk melakukan sejumlah pengecekan atau pengambilan sampel, yaitu hati, empedu, urin, dan juga lambung. Dan dari sana pun ketika dicek ternyata hanya di lambung yang diketemukan cairan atau mengandung sianida sebesar 0,2 mg. Dan terkait dengan hal-hal yang sudah diuraikan oleh saksi ahli yang datang pada hari ini, ada sejumlah prosedur yang memang harus dilakukan, berbeda dengan prosedur ketika seseorang pasien itu meninggal usai melakukan sejumlah perawatan. Ini maka tidak perlu dilakukan otopsi karena sudah ada rekam medis yang tertera di sana. Namun ketika pasien sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, bahkan death on arrival atau DOA, atau sudah dalam kondisi meninggal ketika tiba di rumah sakit, maka prosedur-prosedur seperti otopsi ini seharusnya dilakukan dari sisi medis untuk mendapatkan kepastian atau kesimpulan medis yang lebih akurat. Meskipun tadi di kesimpulan akhirnya data ini cukup mumpuni untuk dipergunakan, namun demikian belum optimal. Hari inilah yang kembali menjadi perdebatan karena seharusnya proses otopsi lagi-lagi ini harus dilakukan. Namun kita masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga terkait dengan mengapa otopsi ini tidak diizinkan oleh pihak keluarga. Namun kita akan membahasnya dari sisi hukum bersama dengan narasumber yang sudah ada di samping saya, Pak Suparji, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar. Pak Suparji tadi sudah melihat ya jalannya persidangan. Menurut Anda dari poin-poin yang dihadirkan dengan saksi ahli yang dihadirkan pada siang hari ini seperti apa? Pertama, keterangan ahli pada hari ini sekali lagi belum memberikan sebuah keyakinan bagi hakim, karena apa yang disampaikan hanya sebuah uraian-uraian tentang bagaimana ketika dia bekerja pada waktu itu. Dia hanya menyampaikan bagaimana mengambil sampel dari lambung dan kemudian bagaimana ada penolakan keluarga dalam proses permintaan otopsi. Jadi dengan demikian, kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan alat bukti yang pada hari ini adalah berupa keterangan ahli, belum sepenuhnya dapat memberikan sebuah keterangan yang meyakinkan bahwa memang dakwaan dari JPU itu adalah benar. Poin yang kedua adalah bahwa dari keterangan ahli tadi mendapatkan sebuah fakta yang jelas, bahwa ternyata otopsi itu ditolak oleh pihak keluarga. Dengan demikian ada sebuah kondisi yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi,
ada permintaan dari penyidik, tetapi kemudian pihak keluarga menolak, sehingga pada akhirnya adalah tidak terjadi otopsi itu. Poin yang ketiga adalah bahwa otopsi ini dilakukan dalam rangka kepentingan hukum, dalam rangka kepentingan untuk mencari kebenaran, dan dalam rangka mencari keadilan. Dengan demikian, tidak begitu saja otopsi itu tidak terjadi kalau pihak keluarga itu menolak. Karena penyidik di sini bukan dalam rangka konteks kepentingan keluarga korban saja, tetapi kepada kepentingan yang lebih umum, yaitu kepentingan negara untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kebenaran bagi semua warga negaranya. Jadi memang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kemudian otopsi yang mestinya dilakukan dalam konteks penyidikan, tetapi kemudian tidak dilakukan. Padahal keluarga dalam hal ini mencoba tahu penyebab kematian itu apa. Berbeda dengan misalnya ada seorang keluarga yang sudah meninggal karena faktor mungkin mencurigakan, tetapi sudah yakin kalau dia itu meninggal karena sakit misalnya, sehingga otopsi itu tidak perlu dilakukan. Dalam konteks ini bahwa keluarga kan meragukan atau mencoba mencari tahu sebetulnya penyebab kematiannya apa. Dan kalau kemudian dalam rangka mencari tahu penyebab kematian apa, maka otopsi itu perlu dilakukan. Tetapi kemudian ternyata justru menolak. Ini justru saya kira sesuatu yang perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa otopsi itu begitu mudah saja tidak dilakukan dengan alasan keluarga menolak? Karena sebetulnya penyidik dalam hal ini adalah dalam rangka menjalankan kepentingan negara, bukan kepentingan keluarga, tapi kepentingan bagaimana negara ini hukum dapat ditegakkan, dan hukum dapat ditegakkan berdasarkan kebenaran dan jadi fakta itu. Jadi menurut Anda di sini adalah pertanyaan jatuh kepada penyidik begitu ya, mengapa sedemikian mudah mengatakan tidak ketika keluarga juga mengatakan menolak untuk melakukan proses otopsi, tapi penyidik seolah tidak ada upaya untuk meyakinkan pihak keluarga kalau bahwa prosedur ini memang benar-benar dibutuhkan. Begitu harus ya? ada keterangan sejelas-jelasnya bahwa otopsi ini diperlukan. Jadi tidak saja menyerah, keluarga menolak terus otopsi tidak dilakukan, akhirnya nanti kebenaran menjadi diragukan. Baik.